Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kids, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sains kita yang chapter 2 kemarin kita sudah belajar tentang skeleton atau rangka. Sekarang kita akan belajar how do the skeleton and muscles work together. Bagaimana sih skeleton atau rangka itu bekerja sama dengan baik dengan otot kita. Nah, sebelumnya kita harus dulu apa itu muscle. What are muscles? Bend your arm and feel your upper arm. Coba kalian praktekkan gerakan yang dilakukan Tom ini. Do you feel your muscle? Apakah kalian merasakan otot kalian? Are they firm? Apakah otot kalian itu kuat? Muscles are made up of tough and elastic fibers. Jadi otot itu terdiri dari serat-serat yang elastis. They are found under our skins and cover our skeletons. Otot ini itu ditemukan di bawah kulit kita dan menutupi rangka kita. Nah, berada di bawah kulit kita dan menutupi rangka kita. Nah, ini di sini ada gambar macam-macam muscle kita, mulai dari paling atas sampai ke paling bawah. Yang kita lihat dari bagian depan dan bagian belakang. Nah, untuk bagian depan di sini ada yang paling atas. Yang paling atas ada face muscle, bagian wajah kita ya. Ada neck muscle, bagian leher. Ada shoulder muscle, bagian pundak. Chest muscle, bagian dada. Front arm muscles or bicep. Nah, di sini pada otot yang di lengan kita, tapi bagian depan itu namanya bicep. Ada abdominal muscle atau otot perut. Front thigh muscle or quads itu adalah otot paha kita bagian depan ya. Ini yang depan ya. Sekarang yang belakang. Back arm muscle ini adalah otot lengan kita yang belakang atau disebut dengan tricep. Nah, terus ada back thigh muscle or hamstring. Ini adalah otot paha kita yang bagian belakang atau disebut dengan hamstring. Back leg muscle, bagian belakang kaki yang paling bawah itu, belakangnya disebut juga calf muscle. Bisa dilihat dan dipahami ya bagian-bagiannya. Oke. Muscles are also found in some organs such as our heads, lungs, and intestine. Nah, otot juga bisa ditemukan di beberapa organ tubuh kita seperti hati, jantung, atau di atau di heart dan lain-lain. Will we able to live without muscle? Apakah kita bisa hidup tanpa otot? Menurut kalian bisa nggak? Our muscle contract or shorten. Otot kita itu berkontraksi atau memendek dan relax to allow us to move. Bisa relax dan juga bisa kontraksi. Kalau kontraksi itu otot kita itu mengencang. Kalau relaksasi itu otot kita itu memanjang. This includes small movements such as talking and smiling. Contoh dari pergerakan otot kita itu ketika kita berbicara, senyum, dan lain-lain. Our heart is a muscular organ which contract and relaxes non-stop to keep us alive. Nah, contoh jantung kita itu organ yang terdapat banyak sekali ototnya yang selalu berkontraksi, berelaksasi, dan non-stop ya, tidak berhenti agar kita itu bisa tetap hidup. Kalau berhenti ya manusia akan meninggal. Okay. How do our muscles and bone work together to allow us to move? Nah, bagaimana sih otot dan kulit kita itu bekerja sama untuk membuat kita bisa bergerak? Nah, bagaimana bisa caranya? Some of muscles are joined to our bones. Ada beberapa otot kita itu bergabung dengan tulang kita, menempel. These muscles are skeletal muscle. Dan otot ini tuh dinamakan otot rangka atau skeletal muscle itu.
bones skeletons, ya, tulang itu tidak bisa pindah dengan sendirinya. Mereka butuh otot rangka untuk menggerakkannya. When skeletal muscle contract, they pull on the bones joined to them. Ketika otot rangka itu berkontraksi, yang memendek itu, mereka itu menarik tulang agar tetap bergabung dengan skeleton muscle itu. This causes the bones to move. Jadi membuat tulang ini tuh bisa bergerak. Our skeletal muscle work in pairs. Nah, di sini otot rangka itu bekerja dalam berpasangan ya. An example is the bicep and tricep in our upper ab. Contohnya itu lengan atas kita, otot bicep dan tricep itu bagian depan dan belakang itu bekerja sama dengan tulang atau tangan kita untuk menekukkan tangan kita dan meluruskan tangan kita. Yang tadi dipraktekkan sama Tom itu membutuhkan kerjasama tulang dengan otot tricep dan bicep ya. Udah saya tulis ya di bawah itu. Nah, sekarang contohnya praktekannya. When our bicep contract or shorten, they pull up the bone in our lower arm. This allow our arm to bend. Nah, di sini ketika kalian melipat atau menekuk tangan kalian yang bagian atas ini, itu otot bicepnya itu memendek atau berkontraksi. Nah, ini ketika terjadi seperti ini, tulangnya itu terangkat sehingga tangan kalian itu ikut melipat seperti ini. Kalau bicepnya kontraksi, otomatis bagian belakang tricepnya itu relaksasi. Nah, ketika kalian meluruskan tangan, when our tricep contract or shorten, ketika tricepnya berkontraksi, lengan belakang bagian belakang berkontraksi, they pull down the bone in our lower arm. Nah, mereka itu menurunkan tulang tangan kita menjadi ke bawah ya. Nah, di sini jadi tangan kalian tuh lurus. Nah, kalau tricepnya kontraksi berarti bicepnya relaksasi. Jadi ini bekerjanya itu berpasangan ya, tricep sama bicep untuk menekuk atau meluruskan tangan. Nah, di sini contohnya ya, hold a heavy book in one hand. Coba kalian letakkan buku yang berat itu di tangan kalian, yang berat satu tangan saja. Do you feel your bicep contracting? Coba kalian praktekkan di rumah. Kalian angkat tangannya ke atas dan ditekuk. Apakah kalian merasakan otot bicepnya itu berkontraksi, memendek seperti yang dipraktekkan tadi? Setelah itu, step ketiga, coba kalian luruskan tangan kalian. Apakah kalian merasakan otot bicepnya yang atas itu, yang bagian depan tuh relaksasi? Nah, itu bisa kalian praktekkan ya. Nah, di sini juga ada otot yang berada di paha. The hamstring and quads in our side also work in pairs. Di sini kalau tangan kan bicep sama tricep. Nah, kalau di paha itu ada bagian depan sama belakang, namanya ada hamstring and quads. They work with our leg bones to allow us to bend straight our leg. Nah, di sini pekerjaannya juga sama untuk menekuk atau meluruskan paha kalian. Kalau tadi tangan, kalau ini paha. When our hamstring contract, our quads relax. Kalau hamstringnya kontraksi, quadsnya itu relax, dan sebaliknya. The hamstring pull up the bone in our lower leg, causing our leg to bend. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini quadsnya kontrak, berarti hamstringnya berarti yang relax, berpasangan dan berkebalikan ya. Not all muscles are joined to bones. Gak semua otot kita itu bergabung di
tulang. The muscles in our heart, stomach, and intestine are not joined to bones. Jadi otot-otot yang ada di jantung, perut itu tidak menempel di tulang. They contract and relax to cause movement that we cannot control. Jadi kontraksi dan relaksasi dari otot yang ada di jantung, perut, dan itu pergerakannya itu kita tidak bisa mengontrol seperti kita bisa mengontrol. Nah, mereka itu bergerak dengan sendirinya. Other animal with skeleton have muscle joined to live bone too. Their muscle are bone work together to allow to move in different way. Jadi hewan pun juga punya skeleton yang menempel pada tulangnya ya. Dan ini akan membiarkan hewan tersebut itu bisa bergerak karena ada kerjasama dengan muscle and skeleton, otot dan tulang ya. Nah, ini contohnya muscle dari horse atau dari kuda ya.